Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Saya Dina Nazul Fauzi dengan NIM 5514230447. Hari ini akan mempresentasikan progres dari tugas desain arsitektur 5 dengan tema yaitu High Rise Building berbasis Transit Oriented Development atau TOD. Baik, langsung saja. Perkembangan kawasan perkotaan modern ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan lahan, serta tingginya kebutuhan ruang untuk aktivitas hunian, komersial, dan jasa. Sebagai respon terhadap keterbatasan tersebut, bangunan high-rise menjadi peran penting dalam membentuk citra kota. Eh, Bangunan tinggi ini tidak lagi dirancang sebagai objek tunggal, melainkan sebagai bagian dari sistem kawasan terpadu di mana pendekatan ini dikenal sebagai bangunan fungsi campuran atau mixed use. Seiring meningkatnya permasalahan kemacetan dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, oleh karena itu konsep Transit Oriented Development hadir sebagai pendekatan yang menekankan keterhubungan antara bangunan, aktivitas manusia, dan simpul transportasi massal dalam jangka yang mudah dijangkau. Berikut merupakan presiden yang ada di Nagoya, Jepang, atau JR Central Tower, di mana tipologi bangunan ini adalah mixed use high rise dengan konteks kawasan TOD diintegrasikan transit di bawahnya merupakan stasiun JR Nagoya. Fungsi bangunan ini disusun secara vertikal dengan pembagian yang jelas. Zona bawah diisi oleh mall dan retail yang bersifat publik, sedangkan atasnya merupakan perkantoran dan juga hotel. Untuk konsep TOD-nya itu bisa dilihat pada gambar di bawah denah atau penzoningan yang ada pada lantai dasar dengan sistem TOD pada site. Berikut merupakan tema eh, arsitektur yang saya ambil, yaitu arsitektur bioklimatik, di mana arsitektur bioklimatik adalah pendekatan perancangan bangunan yang menerapkan iklim sebagai dasar utama desain, dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan termal, visual secara kualitas udara, dan juga efisiensi energi. Studi presiden yang saya ambil itu merupakan Raffles Place Center Business District yang ada di Singapura, di mana penggunaan dari bangunan ini eh, adalah mixed use juga, ada office, retail, public space, dan juga apartemen. Secara konteks tema tadi, pertama, di mana bangunan ini menerapkan vegetasi vertikal sebagai strategi bioklimatik yang berfungsi mengurangi panas matahari, memperbaiki kualitas udara, dan menciptakan mikroklimatik yang sejuk. Kedua, ruang semi outdoor seperti green oasis dirancang untuk memaksimalkan vegetasi alami dan pencahayaan siang, sehingga mengurangi keterbatasan pada pendingin buatan. Ketiga, ekspresif struktur dan fasad diberikan melalui ritme vertikal dan lapisan peneduh yang berfungsi sebagai pengontrol dari radiasi matahari. Baik, kita masuk pada pemrograman dan organisasi ruang pada bangunan high-rise yang akan dirancang. Untuk fungsi utamanya, di sini saya mengambil hotel. Untuk fungsi penunjang adalah shopping mall. Selanjutnya, ini merupakan para pengguna dan juga aktivitas yang nantinya menghasilkan suatu kebutuhan ruang. Untuk pengguna ada pimpinan, para manajer, front office, yaitu para pekerja, sedangkan pengguna tidak tetap ada tamu hotel yang menginap dan juga tamu dari kegiatan atau yang nantinya akan menggunakan ballroom yang ada di hotel. Secara shopping mall ada para pekerja, manajemen, pengelola mall, tenan, pemilik, karyawan, security, hingga cleaning service dan engineering maintenance staff. Untuk pengguna tidak tetap yaitu pengunjung mall secara individu maupun keluarga. Berikut merupakan daftar kebutuhan ruang yang dihasilkan dibagi menjadi 3, yaitu ruang-ruang secara publik, private, dan juga service. Untuk publik di bagian hotel ada lobby, resepsionis, restoran hotel, gym, kolam renang, bar, dan ballroom. Kalau private ada ruang pimpinan, ruang manajer, ruang rapat, ruang kerja staf, ruang arsip, dapur hotel, ruang locker gym, kamar mandi, kamar suite, deluxe, standar, dan juga ruang ganti renang. Secara servis ada gudang peralatan, ruang ganti staf, toilet umum, pos jaga, lift, ruang keamanan, concierge, dan juga ruang maintenance atau ruang utilitas.
Untuk shopping mall sendiri, secara publik ada lobby, resepsionis, dan unit-unit retail. Untuk private-nya ada ruang pimpinan, ruang manajer, dan ruang kerja staff. Secara servis ada toilet umum, gudang peralatan, ruang maintenance, dan juga ruang ganti staff. Berikut merupakan besaran ruang yang ada pada hotel, dibagi dengan secara fungsi, dan diisi oleh beberapa eh, apa, ruang yang dibutuhkan, dihitung secara kapasitas, dan juga berapa unit yang dibutuhkan. Lalu adanya standar hingga secara total dan didapatkan dari sumber buku-buku dan juga jurnal yang saya dapatkan. Berikut merupakan besaran ruang dari shopping mall secara keseluruhan dari satu bangunan atau lebih tepatnya seluruh dari shopping mall dan juga eh, hotel itu mendapatkan total hasil sekitar 26.342,5 meter persegi. Baik, masuk pada bubble diagram. Berikut merupakan bubble diagram dari lantai satu. Selanjutnya, berikut ada bubble diagram lantai 2 hingga lantai 4. Lalu lantai 5 sudah masuk pada hotel. Untuk lantai 6, ini eh, lebih dominan pada fungsi ballroom. Ini untuk lantai 7, maaf, ini harusnya lantai 7. Ini berisi fungsinya 3, yaitu, maaf, gym, kolam renang, dan juga restoran dan hotel. Untuk sisanya, lantai 8 hingga 15 itu merupakan kamar-kamar dan penzoningan yang dihasilkan dari bubble diagram. Masuk pada kriteria pemilihan lokasi tapak, di mana saya mengambil lokasi alternatif 2 yang berada di Jalan Manggis, Mall Sipatui, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di mana berdasarkan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Gorontalo, lokasi ini termasuk dalam zona kawasan perdagangan dan jasa. Ini merupakan kriteria yang dihasilkan. Secara kriteria umum di sini eh, diambil menyesuaikan dari kesesuaian RT/RW, kedekatan dengan fasilitas strategis, ketersediaan infrastruktur hingga besaran lahan. Secara kriteria khusus di mana memperhatikan bagaimana lokasi tersebut memiliki akses langsung ke simpul transportasi, secara aksesibilitas kendaraan, kondisi topografi dan kemudahan pengelolaan lahan, hingga secara potensi view. Berikut merupakan beberapa alternatif dari kelompok saya, hingga alternatif yang terpilih merupakan alternatif pertama. Di mana alternatif pertama ini berada di Terminal Tunggingi, Jalan Beringin, Huangobotu, Dungingi, Gorontalo. Ini adalah analisis yang dihasilkan, analisis secara aksesibilitas, dan juga eh, di mana memberikan informasi tentang potensi, persoalan, hingga respon yang diberikan. Untuk secara TOD, respon yang diberikan adalah menambahkan adanya jalur masuk, jalur keluar, hingga jalur pedestrian secara jelas. Lalu secara kebisingan, output yang diberikan itu melakukan adanya penzoningan sesuai fungsi dengan penempatan jarak pada masa. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Secara infrastruktur, untuk pengeluaran output yang diberikan adalah memperhatikan bagaimana sistem dari jalur saluran air hujan dan juga sistem pedestrian yang ada pada lokasi. Secara iklim, output yang diberikan adalah bagaimana orientasi bangunan berperan penting dalam eh, suhu atau panas dari bangunan tersebut. Untuk topografi, output yang diberikan di mana memperhatikan elevasi lantai dasar, area terbuka hijau, hingga sistem drainase terpadu dan sumur resapan yang baik. Secara lingkungan, output yang diberikan itu
yaitu memberikan zona buffer, pemisahan akses masuk dan akses keluar, bagaimana dari area transisi, orientasi ruang utama menjauh dari sumber kebisingan, hingga pengolahan tepi sungai sebagai ruang terbuka dari publik yang nyaman. Ada analisis vegetasi di mana menerapkan eh, vegetasi penambahan untuk erosi di tepian Sungai Bone dan juga pengembangan konsep landscape healing dengan jalur pedestrian di bawah naungan pohon. Secara analisis view, respon atau output yang diberikan adalah orientasi bangunan diarahkan ke sungai sebagai view utama, lalu menciptakan buffer landscape. Ketiga, adanya elevasi atau panggung bangunan di area dekat sungai untuk mengantisipasi banjir. Lalu keempat, yaitu membuat waterfront corridor sebagai ruang transisi antara bangunan dan sungai. Terakhir, ada utilitas secara output yang diberikan, yaitu pertama sistem drainase terpadu berbasis eco drainage. Lalu kedua sistem pengolahan limbah domestik. Ketiga ada buffer vegetasi hingga terakhir meninggikan elevasi bangunan pada zona rawan genangan air. Berikut merupakan penzoningan site. Untuk area masuk itu berada pada area timur, masuk pada site. Lalu bagian tengah yang akan langsung kita dapati adalah hotel dengan juga shopping mall. Lalu adanya kantor dengan restoran hingga bagian terakhir atau bagian belakang adanya apartemen dan gym. Berikut bisa dilihat pada keterangan yang ada pada sebelah kanan. Selanjutnya, berikut pembagian dari segmen. Segmen pertama, 2, 3, dan 4 memiliki ukuran yang sama yaitu 1,3 hektar. Untuk saya sendiri mengambil segmen kedua dengan ukuran sebagai berikut. 125 meter, 80 meter, 17 meter, 130 meter, hingga 162 meter. Bahan massa yang sekiranya akan diterapkan pada eh, hotel atau shopping mall yang akan didesain. Di kasus bangunan dengan struktur yang sama yang sekiranya akan diterapkan pada desain bangunan, yaitu ada Greenland Hangzhou Century Center, ada One Central and Sky Garden Tower, hingga Mariana Bay Sands. Lalu di sini saya mengambil studi kasus utama, yaitu One Central dan Sky Garden Tower, di mana sistem struktur ini digunakan pada bangunan adalah core outrigger system. Intinya menggunakan core dan juga penahan dari bangunan, yaitu outrigger. Untuk pondasinya sendiri, saya menggunakan pondasi bore pile. Berikut merupakan skematik dari site plan. Eh, Jalur datangnya berada dari utara. Ada memiliki beberapa jalur, ada yaitu dari sebelah kanan akan masuk ke dalam basement untuk lahan parkir dan keluar dari arah barat. Untuk drop off di sini saya berikan dua, yaitu drop off untuk hotel dan juga drop off untuk mall. Sedangkan jalur yang ada di belakangnya untuk jalur darurat. Berikut merupakan tiga dimensi dari skematik bangunan. Lalu ada skematik parkiran basement. Untuk jalurnya sangat sederhana, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jalur masuk berada dari utara dan jalur keluar itu untuk naik ke permukaan berada pada arah barat. Skematik lantai dasar nantinya akan full dengan ruang-ruang servis dan juga perkantoran. Tapi nanti ketika lantai 3 hingga 4, 2 dan hingga 4 itu nantinya akan full dengan retail. Sedangkan skematik lantai tipikal ini masuk pada eh, bangunan hotel akan berisi dengan unit-unit kamar, tipe-tipe kamar. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.